Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM SF2306056, Prodi S1 Farmasi dari kampus Stikes Bakti Pertiwi, Luraya, Kota Palopo. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang RNA dan DNA. DNA yaitu pengertian DNA, komposisi DNA, struktur DNA, dan pengemasan DNA menjadi kromosom. DNA adalah materi genetik yang terdiri dari serangkaian nukleotida yang membentuk rangkaian ganda melalui ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Komposisi DNA terdiri atas 4, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Komposisi DNA ini memungkinkan dua untai DNA membentuk pasangan basa yang stabil. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kombinasi unik dari 4 basa nitrogen ini membawa informasi genetik yang diterjemahkan oleh sel untuk mengatur berbagai fungsi biologis. Struktur DNA memiliki bentuk heliks ganda yang terdiri dari 2 untai polinukleotida yang saling berpilin. Struktur DNA terbagi atas 3, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan bungkus fosfat. Basa nitrogen termasuk dalam komposisi DNA, yaitu terdapat 4 bagian: timin, adenin, sitosin, dan guanin. Sedangkan gula deoksiribosa ialah yang berfungsi sebagai rangka untuk membangun struktur DNA. Bungkus fosfat berfungsi membentuk tulang belakang molekul DNA. Selanjutnya yaitu pengemasan DNA. Pengemasan DNA menjadi kromosom melibatkan proses pembentukan struktur kromatin, di mana DNA membungkus protein histon untuk membentuk nukleosom. Nukleosom ini kemudian mengumpulkan menjadi kromatin yang lebih padat, membentuk struktur kromosom yang tampak saat sel memasuki tahap pembelahan. Kromosom memungkinkan DNA untuk dikemas secara efisien dalam sel dan memfasilitasi pemisahan materi genetik saat pembelahan sel. Selanjutnya, topik kedua yaitu RNA. RNA atau ribonukleat asam adalah molekul nukleotida tunggal yang berperan penting dalam proses biologis seperti transkripsi, translasi, dan regulasi genetik. Komposisi dan struktur DNA memiliki beberapa perbedaan dengan DNA. Komposisi RNA. RNA juga terdiri dari nukleotida, tetapi urutan basa nitrogennya sedikit berbeda dengan DNA. RNA terdiri dari 4 jenis basa nitrogen: adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Urasil menggantikan timin yang ditemukan dalam DNA. Jadi pasangan basa dalam RNA adalah adenin dengan urasin dan sitosin dengan guanin. Yang terakhir yaitu struktur RNA. RNA biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana daripada DNA. Struktur utama RNA adalah untai tunggal yang membentuk berbagai lipatan dan struktur sekunder yang berbeda. Ada 3 jenis RNA utama dalam sel, yaitu mRNA atau biasa disebut messenger RNA. mRNA mengandung informasi genetik dari RNA dan membawa instruksi untuk sintesis protein dan ribosom selama translasi. Sedangkan tRNA atau biasa dibilang transfer RNA yaitu berfungsi dalam translasi dengan membawa asam amino ke ribosom dan mencocokkannya dengan kode mRNA yang sesuai. rRNA atau ribosomal RNA merupakan komponen struktural dari ribosom dan membantu dalam pembentukan ikatan peptida selama translasi.
Struktur RNA dapat bervariasi sesuai dengan perannya dalam sel. Misalnya, mRNA cenderung lebih panjang dan lebih linear untuk membawa informasi genetik, sedangkan tRNA memiliki struktur lipatan yang memungkinkannya berinteraksi dengan mRNA dan asam amino. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.